Ya, kelompok kami akan menjelaskan tentang Unified Modeling Language diagram atau UML diagram. Nah, kelompok kami akan menjelaskan 3 macam diagram. Nah, ini dia. Sesuai sumber di sini dikatakan bahwa UML versi 2.2 memiliki 14 tipe diagram yang terbagi atas 2 kategori. Itu pertama, struktur diagram dan behavior diagram. Nah, interaction diagram di sini juga merupakan salah satu kategori dari UML diagram. Nah, yang akan kami jelaskan, kami memiliki 3 macam diagram. Pertama, class diagram, use case diagram, dan sequence diagram. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke dalam class diagram. Baik. Dalam class diagram, kita menggambarkan interaksi atau relasi yang terjadi di antara kelas, satu kelas dengan kelas lainnya. Seperti kita ketahui, kelas digunakan kebanyakan di pemrograman berorientasi objek. Sebuah kelas, ya, mari kita lihat. Dalam kelas diagram, kelas itu, lihat di sini, kelas itu terdiri dari atribut dan metode. Metode seperti yang kita ketahui dalam pemrograman itu seperti fungsi yang dimiliki dari kelas. Atribut adalah elemen yang dimiliki dari kelas tersebut. Seperti kita lihat di sini, dalam satu kelas yang memiliki nama, kita memiliki kelas yang diberi nama bank account, sebuah akun bank, dan di dalamnya terdapat atribut owner dalam string dan atribut balance tentunya dalam integer. Nah, di bawahnya kita tuliskan metode atau fungsi yang dimiliki dari kelas tersebut. Nah, kita tahu bahwa ada fungsi deposit dan withdrawal dalam kelas bank account. Selanjutnya, kelas memiliki members dan setiap members memiliki visibility. Visibility itu seperti hak akses dalam yang seperti kita pelajari dalam pemrograman. Ada public, protected, private, dan package. Nah, public itu berarti member dari kelas tersebut bisa dipakai secara umum. Protected artinya hanya bisa dipakai di kelas tersebut dan kelas hasil turunan atau generalisasi. Private berarti hanya bisa dipakai pada kelas itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang relationship yang ada dalam kelas diagram. Pertama, relationship pertama adalah association. Nah, kita lihat pada gambar ini. Association itu adalah relasi yang paling umum dan paling banyak digunakan dalam diagram kelas. Kita lihat antar satu kelas. Ya, lanjut. Kita lihat bahwa antar satu kelas dan kelas lainnya, relasinya digambarkan dengan satu garis lurus dan diberikan nama. Nah, sebuah relasi asosiasi biasanya adalah relasi yang sederhana, simple, seperti ini. Kelas person memiliki atribut subscriber, lalu kelas magazine memiliki atribut subscribe magazine, yaitu majalah berlangganan. Di sini relasinya adalah seorang subscriber atau berlangganan subscribe kepada majalah berlangganan. Itu merupakan contoh relasi yang sederhana yang kita bisa sebutkan association. Nah, itu adalah jenis relasi pertama. Jenis relasi kedua adalah aggregation. Aggregation ini jenis relasi yang mirip seperti association, tetapi bedanya apa? Dia terjadi, relasi tersebut, ketika satu kelas memiliki atribut yang merupakan kumpulan dari atribut-atribut dari kelas yang lain.
seperti ini. Kita lihat kelas profesor memiliki atribut list of student. Nah, list of student ini adalah atribut yang menampung isi dari semua atribut student yang ada di dalam kelas. Nah, kita tahu kelas memiliki banyak siswa dan setiap data setiap siswa itu masuk di dalam list of students dalam berupa kumpulan. Nah, aggregation ini adalah relasi yang terjadi ketika syarat itu dipenuhi. Nah, dilambangkan dengan tanda diamond atau kristal yang isinya kosong dan menempel kepada kelas yang memiliki atribut kumpulan itu, yang memiliki atribut tersebut, yaitu atribut yang merupakan kumpulan dari atribut kelas lain. Nah, dia memiliki ciri khas. Aggregation ini adalah relasi yang memiliki ciri khas di mana hubungan antara satu kelas dan kelas lainnya tidak saling berkegantungan, yaitu memiliki dependensi antar kelas yang lemah, di mana jika kita lihat contohnya, jika atribut list of student yang ada dalam kelas profesor ini kita hancurkan, ia tidak akan berpengaruh kepada atribut students yang ada dalam kelas. Nah, itu disebut dependensi yang lemah, di mana ia tidak berkegantungan satu sama lain. Itu adalah salah satu ciri khas aggregation, relasi aggregation. Sini kita lihat dia memiliki do not have a strong life cycle dependency on the container. Seperti kita lihat pada kelas profesor itu. Nah, berikutnya adalah composition. Composition ini adalah jenis relasi yang mirip seperti aggregation, tapi hanya beda pada ciri khasnya. Yang seperti kita ketahui tadi, aggregation memiliki life cycle dependency yang lemah, tapi ini memiliki life cycle dependency atau ketergantungan siklus hidup atribut dalam kelas yang kuat. Kita lihat di sini. Sebuah kelas car memiliki karburator, maka kita hubungkan relasinya seperti biasa, yaitu seperti ini. Nah, jika kelas car ini dihancurkan, karburator yang ada dalam car tersebut pasti akan ikut hancur. Nah, karena itu ia disebut sebagai dependensi yang kuat. Itu adalah salah satu ciri khas composition. Itulah bedanya dengan aggregation, dan dia disimbolkan dengan gambar dengan simbol berlian diamond yang berisi. Nah, di bawah ini adalah contoh aggregation. Dia tidak memiliki isinya. Di sini kita lihat berwarna hitam, di sini kosong. Nah, itulah 3 jenis relasi yang dimiliki oleh kelas diagram yang perlu kita ketahui. Berikutnya yang perlu diketahui adalah generalisasi. Dalam kelas diagram, setiap kelas bisa memiliki generalisasi. Apa artinya generalisasi? Generalisasi ini seperti inheritance yang biasanya kita pelajari dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, kita lihat di sini. Contoh di sini yang mudah dapat dengan mudah kita pelajari. Lihat dalam kalimat ini, a human is a mammal is an animal. Artinya mammal adalah turunan atau generalisasi dari animal, sedangkan human adalah generalisasi dari mammal. Artinya setiap mammal memiliki semua sifat yang dimiliki animal, dan setiap human memiliki semua sifat yang dimiliki oleh mammal. Artinya setiap human memiliki semua sifat yang dimiliki oleh animal. Itu maksudnya dari inheritance atau generalisasi. Nah, kita lihat pada contoh gambar sini. Kelas person memiliki generalisasi student dan profesor. Nah, dua kelas ini adalah dua kelas berbeda yang memiliki induk yang sama, yaitu person. Student berarti memiliki semua sifat yang dimiliki person, atributnya dan metodenya. Sedangkan profesor juga sebaliknya memiliki semua sifat dan metode yang atribut dan metode yang dimiliki oleh person. Tapi person belum tentu memiliki sifat yang dimiliki student dan profesor. Baik. Itulah hal yang perlu kita ketahui tentang generalisasi. Ya, dia disimbolkan dengan garis dan tanda segitiga seperti ini, atau tanda anak panah, tetapi
langsung menyambung kepada kelas inputnya. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah general relationship pada kelas diagram. Singkat dependensi itu seperti tadi, ketergantungan antar kelas. Lalu multiplicity ini adalah bukan hanya relasi yang diperhitungkan, tetapi relasinya itu memiliki jumlah tertentu. Seperti kita ketahui, contohnya yang tadi kita lihat, contoh yang tadi ini, profesor dan kelas adalah dua kelas yang berbeda. Kita lihat list of students adalah atribut yang berhubungan langsung dengan atribut student list. Kita lihat bahwa satu list of student memiliki satu atau lebih students, atribut students yang ada dalam kelas ini. Itu disimbolkan dengan angka 1 pada list of students dan satu bintang yang artinya satu atau lebih student list. Yang lainnya kita lihat seperti ini. 0, 1 itu artinya no instance or one instance, artinya 0 atau 1 instance yang direlasikan pada suatu relasi antar kelas. 1 exactly one instance, yaitu hanya ada satu relasi. 0 bintang itu artinya 0 itu 0 atau lebih banyak, 0 atau lebih. 1 bintang seperti tadi, 1 atau lebih. Ya. Kira-kira itulah semua yang perlu kita ketahui tentang yang penting tentang kelas diagram. Itulah yang penting dalam kelas diagram adalah menentukan atributnya di dalamnya dengan atribut di kelas lain itu seperti apa.